Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Berendo, Ruang Seni dan Budaya. Tentunya masih membahas mengenai seni musik mahasiswa. Nah, tadi aku juga sempat nanya gitu ya mengenai alasan. Kamu sendiri kan punya latar belakang pendidikan atau background pendidikan yang berbeda nih. Dan bisa dikatakan background pendidikan kamu ini kan anak alam banget. Biasanya gitu ya, anak-anak alam ini sukanya sama mendaki gunung mungkin, tapi ini malah milihnya berorganisasi, lebih lagi ini juga musik. Kenapa Meiza? Oke, kalau menurut Meiza itu biar tampak beda, Kak. Beda apa nih bedanya? Beda kayak biar nggak suntuk gitu kan. Kalau kuliah itu kan fokus, itu harus fokus, harus mendalami ilmu, harus mendalami ilmu tersebut. Kayak kalau kami kan ilmu kelautan tuh perginya ke pulau-pulau kayak Pulau Enggano, Pulau Tikus. Kalau di Bengkulu sempat kemarin juga kami pergi ke Malaysia, Kak. Wow. Untuk itu apa ya? Field trip. Ya. Field trip. Kayak sebelum permulaan magang, study tour. Oke. Nah, kalau itu tuh kayak nggak adanya sangkut pautnya ke musik, kok kayak hidup ini tuh kosong gitu kayak. Jadi kayak biar lebih terwarna atau beri warna kehidupan Meiza tuh lebih ke UKM musik gitu, karena juga di sana juga kan ada organisasi tadi. Jadi untuk Meiza juga terpaku untuk ke sana, menarik kayak gitu, Kak. Iya, jadi memang mencari kesibukan lain yang mungkin berbeda gitu ya. Jadi ada warna-warna lain. Nah, kalau saya pula sendiri? Kalau musik itu, Kak, dari kecil memang udah diajarin musik ya, kayak memang dikenalin musik sama bapak. Jadi nggak bisa lepas dari musik dan mau coba hal baru sih, Kak. Kan ada hal menarik. Contohnya gini, kan kita dari kelautan tuh, nggak jauh dari ikan dong. Jadi bisa aja di sidang judul skripsi kita itu nanti reaksi ikan terhadap musik rock mungkin Itu bisa. ada memangnya ya? Kan belum ada gitu, mau bikin. Mungkin soon ke depan gitu ya? Iya, mungkin itu aja sih. Jadi memang lebih ke mencari sesuatu yang baru. Betul. Gitu ya, dan juga mencari karena memang terkadang minat bakat dan apa yang pengen kita dalamin itu mungkin juga berbeda. Tapi kalau alasan sendiri, aku masih ada pertanyaan gitu. Alasan sendiri nih sampai masuk, apalagi Meiza nih cewek, biasanya cewek itu kan suka musik, biasanya anak rumahan gitu, malah milihnya itu tadi kelautan dan perikanan. Oke, kalau Meiza, kenapa Meiza memilih kelautan? Itu awalnya Meiza itu dipaksa kayak gitu, tapi nggak dipaksa juga. Seiring berjalannya waktu nyaman di prodi tersebut, kayak nggak semenakutkan itu kok, karena Meiza juga latar belakangnya nggak bisa berenang, Kak. Wah, iya, di kelautan nggak bisa berenang gitu ya? Kayak sulit banget sih masuk ke sini nih, kayak harus bisa berenang nggak ya kayak gitu. Nah, bertanya-tanya di otak-otak Meiza itu dulu. Tapi setelah masuk ke sana, ternyata tidak semenakutkan itu kayak gitu. Terus makanya Meiza mencari kesibukan-kesibukan diseling-selingi dengan UKM musik ini tadi. Benar, jadi lebih enjoy gitu ya. Iya, lebih enjoy di masa-masa perkuliahan. Iya, kalau dari saya pula sendiri nih, kenapa masuk kelautan ya, Kak ya? Coba-coba sih, Kak, awalnya coba-coba, tapi lama-kelamaan nyaman gitu, karena rupanya di kelautan itu memang latar belakangnya kuliah, tapi dengan jalan-jalan, lebih banyak jalan-jalannya, soalnya praktikumnya kan, Kak, ke pulau gitu kan, ke laut, jadi lebih asik aja sih, Kak. Lebih asik gitu ya, sama seperti asiknya kita mengeluarkan musik-musik, mengeluarkan karya-karya melalui musik gitu ya. Nah, kalau untuk prestasi sendiri nih dari UKM Musik KBM Undip udah ada prestasi apa aja sih? Ini pertama kali itu dari tahun berapa sih? Dari Undip berdiri atau baru ini? UKM Musik itu berdirinya di tahun 2013. Baru ya berarti ya, 2013. Udah berapa banyak nih prestasi-prestasi yang dikeluarkan? Kalau untuk prestasi kita udah banyak ya. Iya. Biasanya kalau untuk
UKM musik tuh lebih karena dia berlatar belakang musik, berarti lebih mengeluarkannya seperti karya-karya. Kayak seperti lokal-lokal hero Bengkulu. Nah, itu kan kayak Mbak Pandaisya, terus Binar Kaca, ada juga Jokester atau juga lain-lainnya. Itu Mbak Pania juga mungkin banyak yang kenal di sini, Mbak Pania, Mbak siapa lagi ya? Demun itu mungkin banyak yang mengeluarkan rilis lagunya. Dan itu merupakan suatu prestasi di UKM musik. Dan juga kalau untuk event organizernya banyak yang mengikuti Jambore musik itu dilaksanakan di Tahun ini di Solo. Di Solo ya. kalau tahun 2 tahun ke belakang itu udah diikuti sama ketua umum kepengurusannya di sana, namanya Mikel. Tuh mengikuti Jambore musik. Untuk lomba-lomba solo song itu juga diraih dari UKM musik biasanya, Kak. Enggak tingkat fakultas juga, enggak tingkat universitas, itu juga bisa dilaksanakan di tingkat provinsi. Mungkin banyak UKM musik yang memenangi tersebut. Jadi bukan hanya UKM musik, tapi juga personilnya masing-masing juga punya karya-karya Iya, yang benar. berbeda gitu ya. Dan juga bisa berkarya di luar gitu, bukan hanya di UKM tapi juga di luar. Karena memang UKM ini kan wadah untuk mahasiswa ya, Benar. untuk belajar lebih tepatnya ya, di mana mereka juga diajarkan setiap seminggu sekali gitu ya, untuk diperkenalkan alat-alat musik, terus juga organisasi untuk membantu dan membekali mereka setelah itu. Tapi kalau dari sekarang nih udah dilihat-lihat semester 5 gitu ya, menjalani sebagai mahasiswa kelautan dan perikanan, terus juga menyukai nih organisasi tadi ya, event organizernya udah sangat cinta banget nih, terus juga sudah suka sama musiknya. Kira-kira kalau kamu nih ke depannya kira-kira mau kemana nih? Udah ada bayang-bayangannya belum nih? Kalau untuk bayang-bayang, untuk ini di bidang musik atau di Kedepannya mungkin aku tuh pengen tahu gitu ya, bagaimana mungkin anak-anak mahasiswa yang menjalani 3 hal yang berbeda, kedepannya kira-kira ada nggak sih gambaran mau jadi apa? Atau kan mungkin kayak Panda Asia yang dari backgroundnya pendidikan gitu ya, guru pendidikan malah jadi penyanyi sekarang. Iya benar-benar. Mungkin untuk Meza saat ini gambaran umum, gambaran yang benar-benar Meza mau belum tergambar. Tapi kalau untuk dilihat dari musiknya itu mungkin Meza mau mendalami IO-nya, Kak. IO-nya. Iya, kalau sudah keluar dari kepengurusan UKM musik ini, nah mungkin Meza mau mendalami ke luar. Bagaimana sih IO di luar itu mau masuk mencoba hal tersebut. Benar, Kayak gitu. karena memang sudah dibekali dari UKM musik musik, ini. ah. Tapi kalau kamu sendiri menyukai IO, apa sih yang menarik dari IO-nya? Karena memang UKM musik ini bukan hanya musiknya, tapi juga IO-nya nih. Iya, kalau di IO-nya tuh kerjanya, Kak. Kayak kerjanya tuh asik gitu. Kayak nggak perlu pemikiran yang memang sih harus berpikir kritis untuk menyusun konsep, menyusun apapun itu. Tapi kayak diselingi waktu-waktu yang pas gitu, oke juga sih. Jadi memang menyenangi ya. Iya, menyenangi gitu. Baik, jadi memang ada beberapa mungkin pikiran-pikiran yang kayak wah ini seru ya, ini Iya. seru, ini seru. Nah itu juga adalah pemikiran anak mahasiswa nih yang sedang mungkin bisa dibilang dilema gitu ya, ketika menjalani banyak hal, banyak hal-hal baru dan prestasi-prestasi baru. Nah di sana juga dia mencoba nih bagaimana bisa menjadi seseorang profesional yang baik gitu. Kalau dari Saifullah sendiri nih seperti apa nih kira-kira ke depannya? Mungkin kalau ke depannya, kalau selesai dari kepengurusan ini lebih fokus di musik sih, Kak. Memang mau merilis single, memang bentuk ulang di band, memang apa namanya, mulai dari nol lagi. Mulai dari nol Mulai lagi? dari nol lagi untuk musik, karena ya memang dari dulu udah dikenalin sama musik gitu sama orang tua. Jadi mungkin lebih ke arah musik aja sih. Baik, kalau misalnya untuk ininya gimana nih? Background pendidikan yang udah kamu jalani nih? Kalau untuk kedepannya, Kak, belum kepikir ya, Kak, ya, mau kemana, itu larinya mau kemana. Tapi kalau kerennya itu, Kak, kayaknya jadi pengusaha itu. Keren sih. Kalau kerennya pengennya gitu ya. Pengennya jadi pengusaha juga. Jadi pengusaha. Memang karena UKM musik ini bukan hanya musik aja gitu Iya, ya, juga mengajarkan kalian mental gitu, Betul. bagaimana bisa bekerja sama tadi, IO-nya juga. Jadi banyak hal. Kalau kamu sendiri nih sebagai ketua nih, ini berarti malah
aku juga agak sedikit bingung gitu ya, karena kamu ini kan adalah seorang ketua, tapi yang kamu senengin adalah musiknya nih. Kenapa kamu memilih juga untuk menjadi ketua nih? Kalau si Meiza kan memang suka banget nih sama IO-nya, tapi kalau kamu seperti apa? Musik sama ketua ya Kak ya, karena terpacu aja sih Kak, terdorong sama senior-senior gitu. Melihat ya sebelumnya kan Kak, ketua umum UKM musik ini orangnya keren-keren Kak. Memang ada beberapa, bukan ada beberapa sih, semuanya memang keren-keren. Jadi kayak kok saya nggak bisa sih jadi ketua umum, bisa nggak sih sekeren abang ini gitu kan, Kak, gitu sih. Baik, jadi memang banyak sekali nih senior-senior yang menginspirasi Iya, betul. gitu ya. Bukan hanya di dunia musik, tapi juga di dunia organisasinya tadi. Terus juga banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin di sini. Karena memang UKM musik ini bukan hanya musiknya aja ya. Bukan hanya belajar musik, nyanyi, manggung. Tapi juga bagaimana cara kita organisasi dan banyak hal lainnya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.